Gara-gara obat nyamuk, 6 rumah kontrakan ludes terbakar. Pemotor terjepit di kolong truk tanah, evakuasi penyelamatan korban berlangsung dramatis. Kami akan ajak Anda melihat fenomena air laut dingin seperti air es di Alor, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bremana Tenaya. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, 6 rumah kontrakan di Cibulu, Bogor Utara, Kota Bogor terbakar pada Sabtu malam. Api muncul dari obat nyamuk bakar yang dinyalakan dan ditinggal salah satu penghuni kontrakan. Kebakaran melanda 6 rumah kontrakan di Kampung Pangkalan Jaya, Kelurahan Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Selain banyak material yang mudah terbakar, angin kencang membuat api cepat menyebar. Kebakaran terjadi akibat salah satu penghuni kontrakan yang menyalakan obat nyamuk bakar, namun kemudian ditinggal. 7 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran baru dapat dipadamkan lebih dari 1 jam kemudian. Pertamanya mah dia ada api, dia orangnya masih ditinggal di sini, nggak tahu api udah langsung gede gitu apinya. Orangnya mah yang punya rumah mah nggak tahu bahwa ada itu di rumahnya ada api. Kebakaran ini berawal saat pemilik rumah membakar obat nyamuk. Saat dibakar obat nyamuk, pemilik rumah namanya Ibu Ratih, mereka pergi keluar, obat nyamuk ditinggal, ternyata obat nyamuk habis dan membakar, mudah terbakar sekelilingnya. Itu kejadian sekitar jam 21.40 lah itu kejadiannya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seluruh barang milik warga ludes terbakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda puluhan lapak pengepul barang bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini membakar habis seluruh bangunan lapak seluas 600 meter persegi. Inilah kebakaran yang melanda bangunan dan lapak pengepul barang bekas di Jalan Rawadas TPU Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Kobaran api disertai asap tebal membakar habis seluruh bangunan dan lapak seluas 600 meter persegi. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan mengambil air menggunakan alat seadanya. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Sementara, kebakaran yang melanda bangunan dan lapak ini diduga terjadi akibat korsleting listrik hingga percikan api mengenai material yang mudah terbakar dan api membesar. Kuburan sobek, yang terbakar itu lapak-lapak yang terdiri dari bahan-bahan mudah terbakar. Dan untuk jumlah lapak sekitar ada 20 lapak dan ada sekitar 6 kakak di wilayah itu. Untuk unit yang diturunkan, kita menurunkan 15 unit. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu sore terbakar. Meski tak ada korban jiwa, namun seluruh kitab yang ada di pondok pesantren hangus terbakar. Pondok pesantren Salafi Miftahul Ulum di Kampung Oteng Cupu, Desa Padasuka, Kabupaten Lebak, Banten terbakar. Kebakaran membuat panik. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dengan mengarahkan 2 unit mobil damkar. Pondok pesantren Salafi Miftahul Ulum yang terbakar ini terdiri dari 27 kamar santri.
Jumlahnya 27 kamar. Oh, 27 kamar. Tingkat, Pak, tingkat. Oh, gitu. Untuk sementara nih para santri di kemana, Pak? Di sana, di sini aja. Di majelis? Iya, di majelis. Kita mendapatkan laporan juga karena ada 24 pintu ya. 24 pintu untuk satu kobongnya itu. Kobongnya ada 24 pintu. Jadi lumayan besar sekali kobongnya itu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kamar santri. Beruntung, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Namun seluruh baju santri dan kitab-kitab yang berada di ponpes hangus terbakar. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda diamankan warga usai diduga hendak menyerang seorang imam musola dengan menggunakan pisau. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya ini lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari toa musola. Sejumlah warga berupaya mengamankan seorang pemuda yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap seorang imam musala di kawasan Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Insiden bermula saat korban yang merupakan imam musala Baitul Huda baru saja memimpin salat Isya. Korban yang beranjak keluar musola dengan menggunakan sepeda motornya tiba-tiba dihadang oleh seorang pemuda yang membawa pisau. Merasa hendak diserang, korban pun berupaya menangkis pisau yang dibawa oleh pemuda tersebut hingga membuat korban sempat terjatuh dan tertimpa sepeda motor. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya lantaran merasa terganggu dengan suara dari toa musola. Saya sih nggak kenal pelakunya itu. Emang sih masih anak muda, orangnya kelihatan sih baik ya, orang lihat dari wajah. Motifnya kalau dari desas-desus yang beredar di warga sini, dia itu kurang suka mendengar suara. Biasanya kan kalau di sini ada maghrib itu selalu baca rotib. Mungkin dia kurang suka mendengar suara speaker dari keluar. Guna kepentingan pemeriksaan pemuda tersebut dan korban langsung diamankan ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Kini status pemuda tersebut telah menjadi tersangka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dua warga negara asing mengamuk di sebuah salon perawatan kuku di Badung, Bali. Keduanya menolak membayar biaya perawatan dengan alasan uang yang mereka bawa tidak cukup. Wanita warga negara asing ini terekam video amatir, mengamuk dan dengan kasar berteriak sambil memegang tangan seorang staf salon perawatan kuku di Badung, Bali. Ia dan rekannya menolak membayar usai melakukan perawatan kuku tangan dan kaki karena dirasa terlalu mahal. Di sisi lain, pihak salon menyebut kedua WNA tersebut sudah setuju dengan adanya biaya tambahan layanan sesuai dengan permintaan mereka. Keduanya beralasan hanya membawa uang Rp700.000, padahal biaya yang harus dibayar sebesar Rp935.000. Salah satu WNA sempat memberikan uang ke kasir, namun diambil kembali hingga terjadi saling tarik. Keduanya akhirnya bersedia membayar setelah lokasi ramai didatangi warga. Karena dia nggak mau bayar sebanyak itu, sedangkan pertama kali dia udah deal harga dan udah dikasih tahu gitu. Udah dikasih tahu, dia bilangnya ya saya bayar berapapun asalkan kuku saya buat yang terbaik seperti itu. Tapi malahan di akhir pas mau bayar dia bilangnya ini terlalu mahal, dia nggak mau bayar. Pertamanya dia deal harga 600 sih, cuma kita udah buat tangannya, dia ada ekstra lagi nambah, dia minta desain dan buat kuku yang baru gitu, dia nambah lagi jadinya 935. Usai peristiwa tersebut, pihak salon membuat laporan resmi ke Polres Badung, Bali. Laporan kini masih didalami polisi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Peternak kambing yang sempat ditetapkan tersangka karena membela diri melawan maling kambing, Muhyani bersyukur setelah kasus yang menjeratnya dihentikan. Muhyani menyampaikan terima kasih kepada polisi dan penegak hukum terkait. Sabtu siang, Muhyani sujud syukur di teras rumahnya, Kampung Ketileng, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Muhyani tidak menyangka kasus yang menjeratnya ini dihentikan pihak penegak hukum. Muhyani berterima kasih kepada pihak kepolisian maupun pihak Rutan Serang karena diperlakukan dengan baik selama menjalani proses hukum. Selanjutnya, dirinya akan menjalani kehidupan sehari-hari penjaga kambing sekaligus pekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya.
Saya banyak terima kasih. Saya enggak sekali-kali ibarat menyalahkan Polsek, Polres, kejaksaan maupun di blok. Enggak, memang lillahi ta'ala. Soalnya memang enggak mau. Karena memang sejak kecil bukan orang kriminal. Dari kecil dididik biarpun susah sekalipun. Ke informasi lainnya, pemirsa, hilang kendali karena pecah ban, truk tanah menabrak sepeda motor di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemotor yang terjepit di kolong truk meninggal dunia usai sempat dirawat di rumah sakit. Evakuasi pemotor yang terjepit di kolong truk tanah di Jalan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam berlangsung dramatis. Dibantu oleh warga, polisi berhasil mengevakuasi korban dengan mengangkat truk menggunakan forklift. Namun naas, korban yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk mengalami pecah ban dan hilang kendali sehingga menabrak motor korban. Korban terseret sejauh 32 meter bersama motornya dan baru berhenti setelah truk menabrak pembatas jalan. Korban kelindas motor, kelindas lagi sama bumper mobil. Berarti posisinya korban ada di kolong mobil ya? Kolong mobil. Ya, kelihatannya sih ngebut. Ya, nggak tahan rem, makanya itu sampai kelindas. Sopir yang kabur usai kejadian kini masih dikejar polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menetapkan sopir bus PO Handoyo yang kecelakaan di Tol Cikopo menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang digelar oleh Dirlantas Polda Jawa Barat dengan aparat kepolisian dari Resort Purwakarta pada hari Sabtu. Ditlantas Polda Jawa Barat bersama unit Laka Lantas Polres Purwakarta menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus PO Handoyo yang terjadi kemarin di Jalan Tol Cipali KM 72 Exit Tol Cikopo. Dalam olah tempat kejadian perkara ini, polisi menggunakan alat 3 dimensi di 20 titik sebelum dan sesudah bus mengalami kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian pertama, petugas mengatakan kecelakaan terjadi akibat kecepatan bus di atas 40 km per jam dan minimnya pengereman. Selain itu, minimnya pengetahuan sopir terkait medan jalan diduga jadi penyebab kecelakaan. Ini tentunya banyak faktor yang menyebabkan bisa ketidakpahaman dari supir terkait dengan geografi jalan ataupun dari sisi kendaraan. Apakah kendaraan itu mampu ataupun bisa untuk dilakukan pengereman. Hari ini kita juga secara kontinu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan berkoordinasi dengan ATPM apakah sistem rem dari kendaraan tersebut dalam keadaan baik. Tentunya dengan pemeriksaan dan pelacakan ini kita ingin memastikan betul apakah penyebab dari terjadinya kecelakaan yang Kecelakaan maut bus PO Handoyo jurusan Yogyakarta Bogor terjadi saat bus berjalan dari arah Cirebon menuju Jakarta. Bus keluar tol Cikampek Lama atau Cikopo untuk mencari penumpang, namun sebelum tiba di gerbang tol Cipali mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan ini 12 orang tewas dan 7 orang terluka. Sementara untuk sopir bus PO Handoyo, Rinto, kini diamankan di Polres Purwakarta. Namun statusnya belum jadi tersangka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim Inafis Polres Purwakarta berhasil mengidentifikasi 12 korban tewas kecelakaan maut bus PO Handoyo di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Beberapa jenazah juga sudah mulai dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan sejak Sabtu pagi. Keluarga korban tewas dalam kecelakaan maut bus PO Handoyo di Jalan Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rajak. Sebagian korban tidak membawa kartu identitas sehingga sulit dikenali. Pihak tim Inafis Polres Purwakarta dibantu tim Inafis Polres Karawang mengidentifikasi para korban menggunakan alat Mobile Automated Multi Biometric Identification System atau MAMBIS.
Sebanyak 12 korban tewas akhirnya berhasil diidentifikasi. Sejumlah keluarga mengaku kaget dan terpukul saat mengetahui keluarganya menjadi korban kecelakaan maut ini. Ya, saya terpukul sekali, Pak. Apalagi ibu saya kan emang dari Jawa, mau ke Kerawang emang mau nemenin istri saya, Pak. Istri saya mau lahiran, mau ditemenin. Nggak taunya dapat kabar kayak gini. Tadi pagi sempat teleponan juga. Seneng katanya udah cucu juga di sini pada nungguin semuanya. Tapi ya udah takdir, kehendak Allah, ya mau gimana lagi, Pak. Ya bisa, sebenarnya ya masa terpukul aja, Pak. Belum rela gitu kehilangan ibu gitu. Beberapa korban tewas kecelakaan maut ini juga sudah mulai dipulangkan ke rumah duka masing-masing, seperti yang terjadi pada keluarga korban tewas asal Magelang, Jawa Tengah. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi kedatangan kakek, nenek, dan cucu korban tewas kecelakaan maut, yakni Mas Hudi Mujito 57 tahun, Yekti Nugrahanti 45 tahun, dan Adelia Faranisa Asni 7 tahun. Sementara anak bungsu Mas Hudi, Ahmad Hasya Rosyadan 13 tahun, berhasil selamat. Sebelumnya, anggota keluarga mengaku sudah memiliki firasat dan kejanggalan saat mengantar para korban ke Terminal Secang Jumat pagi untuk bertolak ke Jakarta. Ya, yang agak aneh itu cuman kita baru berangkat, cuman di jalan itu ceritanya mau pulangnya mau begini programnya itu pengen cepat pulang aja program di jalan itu. Kok ini baru berangkat kok ceritanya mau pulang, kalau pulang kita mau suaminya dulu atau sama-sama, itu ceritanya cuma di situ kisaran keberangkatan, tapi dia cerita masalah pulang, itu yang menurut saya janggal. Ada anak-anak lagi. Sebelumnya, bus PO Handoyo jurusan Yogyakarta Bogor melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Bus kemudian alami kecelakaan di kilometer 72 exit tol Cikopo pada Jumat sore. Sebanyak 12 orang tewas dan 7 orang luka-luka dalam insiden ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar kenal pamit Kepala BNN RI. Acara ini merupakan perkenalan Kepala BNN RI yang baru serta pamit bagi Komjen Pol Petrus Reinhard Golose yang memasuki purna tugas. Momen hangat dan haru menyelimuti kenal pamit Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang digelar di Jakarta. Acara ini merupakan perkenalan Kepala BNN RI yang baru Irjen Pol Martinus Hukom, serta momen pamit bagi Komjen Pol Petrus Reinhard Golose yang memasuki purna tugas. Dengan kita bekerja, dengan kita berbuat yang terbaik untuk rakyat, BNN akan tetap luar biasa. Para pegawai BNN Republik Indonesia, upahmu besar di surga. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI juga menyampaikan apresiasi kepada Komjen Pol P. Petrus Reinhard Golose yang telah membangun dan membesarkan BNN RI selama masa pengabdiannya dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Saya sebagai Kepala BNN RI yang baru dan seluruh jajaran berkomitmen melanjutkan capaian keberhasilan dari Jenderal yang selama ini telah diraih. Maka saya berjanji bersama-sama kita akan perangi narkotika. Bersama-sama kita akan perangi penyalahgunaan narkotika. Siapapun di belakang mereka. Kepala BNN RI berkomitmen untuk mengemban tugas menyelamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Acara ini dihadiri pimpinan lembaga negara serta duta besar negara-negara sahabat. Ya, pemirsa, dalam rangka menjalin silaturahmi dan membantu masyarakat sekitar, Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Cibinong Bogor menggelar bakti sosial. Pengobatan gratis hingga kitanan massal dilakukan untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Tangisan anak-anak yang dikitan meramaikan kegiatan sosial yang digelar Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Cibinong Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sejak 10 tahun lalu, meski sempat vakum karena pandemi COVID-19.
Selain kitanan untuk 80 anak, kegiatan juga diisi dengan donor darah, pengobatan, bekam, hingga pembagian kacamata gratis. Hampir 1.000 siswa berpartisipasi melakukan penggalangan dana untuk kegiatan ini. Dengan adanya kita membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, anak yatim, piatu, duafa, baik yang ada di lingkungan sekolah ini maupun yang ada di lingkungan guru-guru, di lingkungan orang tua murid, apakah itu pembantunya, mungkin atau mungkin orang-orang yang ngontrak di daerah sekitarnya, kita mendapat keberkahannya. Harapannya tentu sekolah ini bisa survive, establish terus setiap tahun. Selain mendidik anak untuk saling membantu, kegiatan ini diharapkan dapat menjaga silaturahmi antara siswa, guru, dan orang tua, serta meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur nekat berdesak-desakan hingga saling injak demi berebut gunungan. Gunungan berupa hasil bumi dipercaya bisa mendatangkan berkah. Ratusan warga tua maupun muda di Lumajang, Jawa Timur berdesak-desakan berebut gunungan hasil bumi. Bahkan mereka nekat saling dorong dan saling injak demi mendapatkan hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan. 4 gunungan setinggi 2 meter dipersembahkan sebagai wujud rasa syukur sekaligus peringatan hari jadi ke-768 Kabupaten Lumajang. Meski harus berebut, namun warga mengaku senang saat mendapat sayur dan buah-buahan karena dipercaya mendatangkan berkah. Saya diinjak-injak sama orang. Tapi senang nggak, Pak? Senang. Senang ya? Ini setiap tahun? Ikut ya? Dapat apaan ini, Bu? Dapat kacang, dapat tomat, terong, durian nggak dapat, Pak. Biar ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat Lumajang dan juga ini bisa menjadi bisa diingat oleh yang generasi muda bahwa bagaimana lahirnya Kabupaten Lumajang. Selain grebek gunungan hasil bumi, masyarakat juga dihibur dengan ragam kesenian tradisional. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena langka di Laut Alor kecil kembali terjadi. Warga menikmati fenomena air laut yang mendadak dingin seperti es sekaligus bisa berebut menjala ikan mati untuk dijual. Warga desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut beramai-ramai menikmati fenomena air laut dingin seperti air es. Selain berendam air dingin, sebagian warga memanfaatkan fenomena ini untuk mengais rezeki dengan berburu ikan-ikan kecil yang mati. Warga begitu senang bisa mendapatkan 1 ember ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini mati akibat tak kuat menahan dinginnya air laut. Fenomena ini ditandai dengan adanya uap air laut di pesisir pantai. Keberadaan lumba-lumba memangsa ikan yang pingsan. Bawa pulang. Ada satunya over, senang sekali. Senang, bisa. Dari Allah, hari pertama, hari kedua ini dapat ikan gratis. Kita lihat dia punya tanda uap di atas sebelah sana dan ada burung itu terbang itu berarti setelah tanda-tanda. Pasti itu juga ada rezeki ikan. Fenomena alam laut dingin hanya terjadi di wilayah pantai Makassar dan Pulau Kepa. Fenomena ini hanya terjadi sekitar 1 jam dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan buruh di Lebanon mengusung replika jenazah anak-anak Gaza saat berunjuk rasa hari Sabtu. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.